لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pelajaran kita, dan kita sedang membahas tentang adab berdoa. Kita sudah bahas beberapa adab sebelum berdoa, sekedar mengingatkan ulang karena sudah lama tidak bertemu. Jadi sebelum berdoa itu disunnahkan melepaskan diri, dianjurkan atau diwajibkan bahkan melepaskan diri dari harta yang haram, karena harta haram bisa menyebabkan tertolaknya doa. Lalu disuruh berbanyak melakukan amal-amal yang menyebabkan ridha Allah sehingga mudahnya diterima doa. Di antaranya memperbanyak ibadah yang sunnah di luar yang wajib, karena ibadah sunnah menyebabkan kasih sayang Allah, dan Allah akan buka kesempatan untuk diterima doa lebih besar. Lalu disuruh melakukan birrul walidain, yaitu berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian disuruh cari utamakan berdoa di waktu-waktu dan tempat-tempat yang diistijabahkan doa. Tadi kita sudah bahas panjang mana waktu-waktu yang diijabahkan doa dan di mana tempat-tempat yang diijabahkan doa. Itu diutamakan untuk dicari. Baik. Kemudian kita juga sudah bahas sedikit adab ketika berdoa. Jadi kita sudah bahas sebelum berdoa, lalu ketika berdoa. Nah, ketika berdoa itu disunnahkan menghadap ke kiblat. Sunnah ketika berdoa menghadap ke kiblat. Jadi bukan wajib, tetapi menjadi bahagian daripada mudahnya diterima doa, dan itu berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunnahkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi sunnah hukumnya mengangkat tangan. Walaupun mengangkat tangan bukan kewajiban, tapi dianjurkan. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang sunnah mengangkat tangan. Di antaranya dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'an nabi yadahu, Nabi mengangkat tangannya, faqala, lalu beliau berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada perbuatan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Kita sudah jelaskan bahwa Khalid bin Walid pernah membunuh musuh yang telah bersyahadat. Jadi Khalid bin Walid beranggapan ini syahadatnya dia hanya untuk menyelamatkan nyawanya.
bukan benar-benar ingin masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid tidak peduli dengan syahadatnya dia, langsung dibunuh. Dan ternyata di situ Nabi marah. Lalu Nabi berdoa, "Ya Allah, aku tidak tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid." Dan beliau ketika berdoa itu mengangkat tangannya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abi Musa Al-Asy'ari, da'an Nabi bima'in fatawadda' bihi summa rafa'a yadayhi. Nabi pernah berdoa setelah berwudu, beliau lalu mengangkat fir li Ubaid Abi Amir wa ra'aitu bayadha ibtai. Jadi beliau mendoakan keampunan bagi Ubaid Abi Amir dan kami melihat putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya tingginya tangan Nabi ketika diangkat. Lalu ada hadis yang lain dari Salman Al-Farisi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajul ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain." Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya Allah itu malu sekali. Ya, Allah itu malu sekali dengan kemuliaannya. Allah malu kapan? Yaitu ketika seorang hambanya mengangkat tangan memohon kepadanya, lalu tangan itu kembali ke pangkuan atau ke pahanya dan dia tidak mendapatkan apapun. Itu malu sekali. Jadi maksudnya Allah tidak akan biarkan seseorang yang sudah mengangkat tangannya dan sudah terlepas daripada penghalang doa, tidak akan Allah biarkan tangan itu kembali dengan tangan kosong. Pasti diijabahkan doa. Nah, bahasa Nabi adalah bahasa yaitu seseorang mengangkat tangannya. Allah tidak akan biarkan tangan itu turun kecuali dikabulkan permintaan. Nah, ini semua hadis-hadis ini adalah hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim, dan semua yang terakhir tadi kita baca riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Jadi sunnah mengangkat tangan. Walaupun begitu, kalau ada yang berdoa tidak angkat tangan, bahwa itu perbuatan yang tercela. Tidak, karena berdoa tanpa mengangkat tangan pun disebut doa. Misal seseorang mengucapkan sesuatu, dia tidak angkat tangannya, itu pun doa. Namun ketika kesempatan mengangkat tangan bisa, maka berdoalah dengan mengangkat tangan. Kita sudah jelaskan bahwa mengangkat tangan itu ada beberapa model. Ada yang model mengangkat tangan yang sering dalam keadaan normal, yaitu ketika hajat kita lebih tinggi, maka angkatlah tangan. Nabi mengangkat tangannya setinggi-tingginya sampai nampak ketiak putihnya, kata sahabat. Menunjukkan tinggi sekali tangan Nabi diangkat. Jadi semakin tinggi hajat kita, semakin tinggi tangan yang terangkat. Ya. Baik, nanti ada tempat juga yang dianjurkan untuk tidak angkat tangan. Contohnya dalam pandangan jumhur ulama, khatib ketika sedang melakukan khutbah dan ketika berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu malah khatibnya dianjurkan tidak mengangkat tangan. Walaupun ada satu riwayat nanti yang menyebutkan bahwa khatib cukup menunjukkan satu jari telunjuknya ke atas. Tapi itu pun tidak dilakukan, tidak mengapa. Dalam mazhab Syafi'i lebih kepada pandangan tidak mengangkat tangan. Sedangkan makmum boleh angkat, boleh tidak. Itu pun khilaf dalam pandangan para ulama. Makmum yang menjawab doa itu boleh angkat, boleh tidak. Allah alam, saya baca Imam Nawawi lebih menganjurkan untuk tidak mengangkat tangan. Tapi bolehkan untuk mengangkat tangan. Jadi masalah-masalah begini sebaiknya tidak usah diributkan. Yang ada cuma bertambah sakit perut, batuk, flu dan pilek saja. Yang biasa, yang bubut gigingnya nah ada pekarudan. Jadi janganlah terbiasa hal-hal kecil yang tidak berefek. Kita jadikan hal besar.
Kita ini disibukkan dengan hal begitu. Sedangkan penjajahan di atas ekonomi kita, di atas politik kita, itu tidak kita fikirkan. Bagaimana hancurnya anak kita hari ini dengan HP, gambar porno, video porno. Itu tidak jadi bahan pikiran. Sibuk dengan kunut, dengan peluk-peluk. Jadi ini harus ditanamkan dalam ini, karena ini mendekati akhir zaman. Mendekati akhir zaman. Banyak hal-hal besar yang harus dipikirkan dibandingkan khilafiyah yang tidak menimbulkan dosa. Jadi bukalah pikiran lebih jauh, lebih luas agar persatuan kita lebih kuat. Jangan diributkan masalah hal seperti ini. Berikutnya, kita sambung berikutnya, yaitu sunnah ketika berdoa, ad-du'a bi batinil kaf, yaitu berdoa dengan cara mengajukan batin al-kaf ketika berdoa. Batin kaf ini, jadi ketika berdoa ini yang diangkat ke atas, batinnya, bukan zahirnya. Jadi berdoa itu begini. Nah, masalah ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Malik bin Yasar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh banyak ulama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha." Kalau engkau memohon kepada Allah, maka mohonlah bi butun akuffikum, mohonlah dengan batin kaf engkau. Kaf itu telapak tanganmu. Jangan engkau memohon kepada Allah biduhuriha, dengan zahir. Ini zahir. Tangan itu kan zahir, batin. Jadi kalau sudah berdoa disuruh dengan batin. Tidak disuruh dengan zahir. Kecuali dalam pandangan banyak ulama, terutama mazhab Syafi'i, itu membolehkan berdoa dengan punggung telapak tangan ketika doa tolak bala. Nah, itu dibolehkan terutama dalam mazhab Syafi'i, dan itu mengambil riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffai ila as-sama'. Jadi kata Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa meminta hujan, beliau memberi isyarat atau mengangkat dengan isyarat kedua bi dhahri kaffai, kedua punggung telapak tangannya ila as-sama'. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastasqi hakadha, yani wa madda yadayhi wa ja'ala butunahuma mimma yali al-ard hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Jadi Anas bin Malik juga menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa meminta hujan, beliau menjadikan telapak tangannya, yaitu batin, ke arah tanah. Mimma yali al-ard. Jadi dia jadikan batin tangannya ke arah tanah. Hatta ra'aitu bayad ibtai, sampai aku melihat putihnya ketiak Nabi. Nah, ada riwayat lain juga dari Khalad bin Sa'ib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ala ja'ala batina kaffai ilai. Nabi itu kalau berdoa melakukan menjadikan batin tangannya ke atas. Wa iza ista'adza ja'ala zahirihima ilai. Tapi ketika beliau memohon perlindungan dari bala, beliau menjadikan punggung telapak tangannya ke bawah, zahirnya ke atas. Hadis ini riwayat Ahmad bin Hanbal dalam Al-Musnad, walaupun ada yang menghukuminya dhaif. Nah, Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim,
itu menyebutkan qala jama'ah min ashabina wa ghairihim as-sunnah fi kulli du'a li raf'il bala kal qahti wa nahwi ay yarfa' yadayhi wa yaj'al dhahra kaffayhi ila as-sama'. Jadi kata Imam Nawawi ini yang mewakili mazhab Syafi'i, bahawa dalam mazhab kami atau sahabat-sahabat kami menyunnahkan kalau berdoa li raf'il bala, untuk mengangkat bala, seperti terjadi musim paceklik, kekeringan terlalu jauh, terlalu panjang, maka ketika berdoa untuk mengangkat tangannya, wa yaj'al dhahra kaffai ila sama', dia jadikan zahir tangannya ke arah langit. Nah, ini pandangan-pandangan tentang dibolehkannya untuk membalikkan telapak tangan yang zahir ke atas, batin ke bawah ketika menolak bala atau memohon perlindungan untuk tolak bala. Walaupun begitu tidak semua setuju. Ya, namanya juga fikih, bang. Itu susah untuk disatukan pendapat karena ada dalil-dalil yang dipahami berbeza. Jadi tidak semuanya setuju. Kalau sebahagian yang lain mengatakan tolak bala pun tetap begini, doa tolak bala pun tetap begini, enggak usah dibalikkan. Itu terjadi khilafiyah. Kembali sekali lagi, masalah-masalah gini kan cuma masalah tangan bolak-balik saja. Jadi jangan sampai kita tampar orang hanya gara-gara kita membolak-balik tangan kita. Menampar orang itu dosa besar, bukan dosa kecil, Pak. Tapi membolak-balik tangan, dosa atau tidak? Tidak ada dosanya. Bolehkah mengatakan bid'ah? Bukan bid'ah, itu khilafiyah. Kalau bid'ah itu tidak ada dalil, tidak ada sandaran, kita buat sendiri. Sedangkan tadi kita sudah dengarkan ada dalil. Oh, masalah mengatakannya dhaif, ada yang lain mengatakannya baik atau hujahnya kuat, itulah khilafiyah. Jadi jangan disebutkan yang khilaf, jangan dipakai bahasa bid'ah. Gara-gara pakai bahasa bid'ah tersinggung orang yang sudah lebih tinggi ilmunya, yang sudah tahu ini bukan bid'ah, ini perbedaan pandangan. Tinggal kita saja yang dewasa menyampaikannya. Tinggal kita bilang menurut pandangan ini boleh, dalilnya ini. Menurut pandangan ini tidak boleh karena mereka dalilnya menganggap itu dhaif. Itu kan biasa, selesai di situ. Ya, gara-gara ada pesuungguh lebih-lebih, makanya hidup kita panas, sudah cuaca panas, hati panas. Urusannya urusan apa? Urusan angkat tangan. Sudah ribut antara masjid ini dengan masjid itu. Makanya terpecah-pecah orang Islam hari ini gara-gara disibukkan dengan berkelompok-kelompok, lalu kemudian hanya berbeda-beda dalam urusan khilaf. Jadi berulang-ulang di mana-mana saya katakan, jauhkan diri dari jebakan-jebakan syaitan tentang masalah ini. Jawab melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi masih ada, tentu kita masih bisa bertanya kepada Nabi. Kalau seandainya ada sahabat satu saja yang masih hidup, kita bisa bertanya kepada sahabat yang terdekat dengan Nabi. Namun hari ini andalan kita adalah para ulama yang juga mengambil sandaran dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Tentu para ulama bukanlah seorang Nabi. Tentu ada kekurangan-kekurangan. Namun kekurangan mereka adalah kelebihan yang Allah beri untuk mereka. Jadi tidaklah jadi masalah besar. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa ini? Dalam adab berdoa, dalam adab berdoa, kalau normal begini tangan sunnahnya. Kalau dalam keadaan sedang memohon untuk ditolak bala, maka dibolehkan melakukan membalikkan telapak tangan walaupun terjadi khilafiyah dalam urusan itu. Baik. Satu lagi, adab satu lagi berikutnya, disunnahkan as-sana' 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'zimihi summa as-salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa, kalau mau dikabulkan doa, maka pujilah Allah dulu, lalu bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puji dulu Allah, lalu bersalawat kepada Nabi.
Dan ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya dari Fudhalah bin Ubaid, qala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun iz dakhala rajulun. Ketika Rasulullah sedang duduk, lalu datanglah seseorang, fasalla faqal, lalu dia salat. Setelah salat dia berkata, langsung dia berdoa. Jadi habis salat, Assalamualaikum, langsung Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampunkanlah aku, sayangilah aku. Faqala Rasulullah, lalu didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengatakan, ajilta ayyuhal musalli, engkau terlalu tergesa-gesa wahai orang yang salat. Katanya, pekan menan berdoa, kata Nabi. Kenapa tergesa-gesa sekali salat? Tergesa-gesa sekali engkau berdoa. Di situ Nabi mengajarkan, iza sallaita faqa'adta, kalau engkau sudah salat lalu engkau duduk untuk berdoa, fahmadillah bima huwa ahlu, pujilah Allah dulu, segala puji yang layak bagi Allah. Wassalli alayya, lalu bersalawatlah kepadaku. Summa du'u, barulah engkau berdoa. Itu cara dan adab berdoa. Puji Allah dulu, baru kemudian salawat, baru minta. Dalam hadis yang lain, datang lagi seorang laki-laki yang lain, fahamidallah, lalu Nabi mendengar dia berdoa dengan memuji Allah lebih dahulu. Wasalla ala Nabi, lalu dia bersalawat kepada Nabi. Faqala Nabi, ketika Nabi mendengarkan doanya, cara dia berdoa, Nabi berkata, ayyuhal musalli ud'u, tujab, teruskanlah doamu, maka engkau pasti dikabulkan doamu. Jadi Nabi sampai memberi respon yang sangat positif. Lanjutkan doa, kata Nabi. Kalau engkau sudah puji Allah, engkau bersalawat kepada aku, maka lanjutkan, maka doamu pasti dikabulkan. Dalam hadis yang lain, hadis dengan derajat yang hasan, Rasulullah SAW pernah berkata, kullu du'ain mahjub, semua doa itu terhalang. Jadi semua doa itu dihalang, sampai hatta yusalli ala Nabi, sampai engkau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, sunnah ketika sebelum berdoa, puji dulu Allah, lalu bersalawat kepada Nabi. Sebenarnya bukan hanya berdoa, Pak. Dalam semua tuntunan kalau kita menghadap kepada Allah, yang diutamakan lebih dahulu adalah puji Allah. Jadi bukan salawat dulu. Saya sudah berulang-ulang mengatakan di mana-mana masjid, baik zikir maupun doa, itu yang terpuja Allah ini. Kan bukan Muhammad Tuhan, kan Allah yang Tuhan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Siapanya Allah? Partnernya Allah atau utusannya Allah? Utusannya Allah. Itu hamba Allah. Makanya dalam semua urusan puji Allah, lalu kemudian barulah raih melalui kasih sayang Allah kepada Nabi. Kadang-kadang ada orang yang ketika berdoa itu langsung tidak ada basa-basi, langsung minta. Kita saja sesama manusia, Pak. Kalau minta sesuatu sama orang besar, kita kan datang basa-basi dulu. Assalamualaikum saja kita basa-basi. Assalamualaikum, kan? Kemudian kita puji bapak itu dulu. Masya Allah, bapak, kalau nggak ada bapak lu semakin entah bagaimana nasibnya sekarang. Walaupun ada bapak lebih parah lagi, misalnya, itu nggak dikabulkan langsung tuh. Kita puji-puji dulu, kita bilang kalau perlu bawa parcel, lalu kita bilang Masya Allah keluarganya, Masya Allah baik-baik, macam-macam lah Pak di situ. Nah setelah dia merasa basa-basi itu cukup, agak tersanjung sedikit, barulah kita mengatakan hajat kita, baru minta utang. Itu biasanya belum tentu dikasih utangnya pun Pak. Tapi itu adab kita meminta pada orang. Itu orang beradab, itu manusia yang tidak berkuasa apapun. Sekarang Allah tidak butuh pujian kita. Itu yang perlu kita tahu. Kita disuruh puji Allah bukan bermakna Allah butuh, Allah merasa tersanjung, tidak. Tanpa pujian pun Allah tetap maha tinggi.
Yang mencaci pun tetap tidak menurunkan derajat Allah. Jadi untuk apa kita puji Allah? Agar kita tahu bahawa kita hamba. Yang sedang kita hadapi adalah Allah, Tuhan kita, Malikul Mulki, rajanya di raja, yang bisa memberi segala sesuatu. Jadi sebenarnya Allah hanya menuntut, kamu tahu tidak siapa dirimu? Engkau hamba, akulah Tuhan. Maka pujian itu bukan menyanjung Allah, tapi untuk membuat mudahnya Allah memberi kepada hamba yang merasa diri hamba. Jadi dalam segala hal, kalau seandainya orang sudah memuji dengan puji-pujian terhadap Allah, jangan lupa bersalawat. Jangan lupa bersalawat, karena Allah gantungkan doa kita dengan salawat. Kalau puji saja tanpa salawat juga tertolak. Salawat saja tanpa puji Allah lebih dahulu juga tertolak. Itu hak prerogatif Allah memuliakan Muhammad sebagai seorang nabi di atas semua hamba yang lain. Jadi ini berlaku dalam semua perkara. Pujilah Allah dulu, bersalawat. Dalam zikir juga begitu Bapak Ibu. Dalam zikir itu disuruh zikir dulu setelah salat. Coba lihat hadis-hadis. Tolong buka kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi yang mencantumkan hadis-hadis tentang zikir setelah salat. Jadi disusun, walaupun nanti hadisnya kadang-kadang tidak teratur. Tapi susunan yang pertama ketika berzikir itu adalah puji Allah. Jadi kan yang pertama astagfirullah. Nabi dalam satu hadis, itu satu hadis langsung menyebutkan Nabi setelah salat, yang Nabi lakukan pertama dalam zikirnya adalah istighfar. Istighfar itu memohon ampun pada diri sendiri, untuk diri sendiri. Istighfar dulu. Setelah istighfar, baca hadis itu dan lihat apa yang disebutkan oleh Nabi berikutnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi bukan langsung salawat. Ini selama ini kan zikir berubah, Pak. Habis istighfar langsung salawat. Habis itu baru Allahumma antas salam. Ini sangka Nabi sudah di atas Allah. Ini kan sebuah hal yang agak aneh, walaupun sebenarnya tidak sampai jatuh pada dosa, tapi adabnya kita puji Allah dulu, Allahumma antas salam dulu. Setelah itu mau berselawat silahkan. Tapi sebenarnya kan ada pujian-pujian kepada Allah yang panjang. Itu kalau kita lihat hadis-hadisnya, Pak, itu setelah Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Lalu kita disuruh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu disuruh sambung lagi dengan hadis yang lain, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Setelah itu disuruh sambung lagi puji kepada Allah lagi, la ilaha illallah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kan puji Allah madu itu, puji dulu Allah. Nanti salawat silahkan. Jadi Allah alam dari mana bermula saya tidak tahu. Akan-akan bahawa memulakan dengan salawat lalu menyebut nama Allah di bawah, seakan-akan itu menjadi tuntunan. Padahal sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab zikir tidak begitu. Tidak begitu, Pak. Kalaupun sudah terjadi, ya paling dirubahlah. Tinggal rubah saja. Tapi Ustaz, nanti ada yang nanya, tapi Ustaz, imamnya kan baca begini, kan kami harus ikut imam. Satu catatan bahawa kita itu yang wajib ikut imam hanya sampai pada salam. Setelah itu tidak wajib ikut imam. Kita punya pemahaman yang mungkin berbeda dengan imam dalam berzikir, kita bisa berzikir sendiri, Pak. Dan jangan lupa wasiat Nabi, apapun zikir yang kita ucapkan, kalaupun padat sekali, jangan lupa untuk membiasakan diri membaca ayat kursi selepas selesai salat. 5 waktu jangan lupa, Pak, ayat kursi. Karena Nabi menyatakan man qara'a ayatal kursi
barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salawat, selepas habis salat 5 waktu al-mafruḍah, setiap waktu wajib, habis itu dia baca ayat kursi, lam tamna' bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada yang bisa mencegahnya untuk masuk surga kalau dia mati. Syaratnya istiqamah baca ayat kursi selepas salat. Jadi kalau ikut imam, jarang sekali kadang-kadang kita mendengarkan ayat kursi. Akhirnya sepanjang hidup kita enggak pernah baca ayat kursi. Kalau imam mungkin mempercepat mungkin karena ada pengajian. Jadi kan imam baca cepat supaya nanti bisa ada pengajian. Mungkin imam setelah itu baca zikir sendiri. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam berdoa juga begitu. Ucapkanlah dulu puji-pujian kepada Allah dengan pujian yang banyak. Baik, saya berhenti dulu di sini. Mungkin ada yang ingin diperjelas. Silakan, Bapak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pengajian, sudah berkali-kali mengaji di masjid ini. Jadi antara doa yang zikir itu sebenarnya imam harus mengikutkan pengajian. Ini enggak setelah dia jadi imam keluar karena main HP, makanya baru begini. Jadi tidak mengikuti apa yang kemudian itu kalau berdoa bersama itu kan pertama kan jadi orang jamaah ini menjawab amin itu bagaimana? Kadang-kadang ada doa itu tidak perlu dijawab amin lama-lama kan kenyataan tapi kita jawab amin itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup waktu tidak? Ada satu lagi? Boleh, satu lagi boleh. Kita lihat nanti cukup waktu atau tidak. Mewajibkan diri untuk berzikir yang diberitakan oleh Rasulullah segala istighfar itu membaca beberapa kali Allah, beberapa kali dan beberapa kali. Namun terkadang misalnya kita itu mengikuti salat yang imamnya membaca doa. Jadi dalam hal ini yang sering ditanyakan dari sisi memang kan tadi ucapkan kita bisa baca doa sendiri di sini dari sisi adab kita sebagai jemaah. Bagaimana ini? Apakah kita memang terus saja melaksanakan itu sendiri atau kita bisa saja ikut doa dengan imam dulu? Akhirnya nanti dilaksanakan. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama dari Pak Abdullah tadi tentang kondisi kadang-kadang di masjid setelah beberapa kali pengajian tapi tidak berubah-berubah. Salah satu penyebabnya imam yang telah ditugaskan kadang-kadang tidak ikut pengajian. Jadi kondisinya enggak berubah-berubah padahal dalam pengajian sudah ulang-ulang dikatakan begini. Nah, ini tentu jawabannya kita berarti harus beritahukan ke imam itu. Mandain pun dah pegang kan. Ini sebenarnya tugas manajemen masjid. Imam Cik, Tengku Imam Cik itu harus kumpulkan imam-imam lalu diberi pengarahan. Itu salah satu sebenarnya yang perlu dilakukan. Beri pengarahan, paling kurang kalaupun enggak sempat mengajarkan langsung, diwajibkan seluruh imam-imam ikut pengajian. Betul kata Pak Abdul Hadi. Kadang-kadang jamaah pengajian makmum sudah lebih pintar daripada imam.
dalam urusan-urusan fikih begini dan begini. Ini salah satu yang perlu dibenahi, Pak. Dan ini bisa dibenahi melalui manajemen masjid. Itu terima kasih banyak atas usulan dan saran itu, Pak ya. Nanti tolong mungkin Pak Nasir beritahukan kepada pengurus bahwa itu harus dirubah. Ya, harus dirubah. Betul, imam harus banyak ilmu, bahkan harus lebih banyak daripada orang yang mengikutinya. Ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Ucapkan amin tadi ya. Iya. Oh iya. Ya, memang ada doa-doa yang kalimatnya tidak perlu diucapkan amin. Contoh saja dalam qunut subuh, itu kan yang perlu diucapkan amin cuma sampai pada kalimat Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, itu amin. Sampai pada kalimat berikutnya. Sebelum fa innaka taqdi. Ya. Itu amin. Ya. Ini contoh qunut subuhnya ada putus juga. Jadi yang disuruh ucapkan amin itu Allahumma hadina fi man hadait. Itu hadis Nabi, Pak. Allahumma hadina fi man hadait itu tentang qunut dalam witir. Ya, wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu amin, ucapannya amin, bentuknya doa. Begitu kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala, itu dalam kitab-kitab, dalam Bajuri Anatul Talibin itu disuruh ucap apa? Allahumma ishhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Jadi tidak disuruh semuanya ucapkan amin karena bentuknya bukan minta, tapi hanya membutuhkan rekomendasi dari Allah. Cuma karena kita mungkin tidak faham semua, maka semuanya kita libas amin. Salahkah? Ya, kalau dari sisi makna bisa saja salah, karena enggak perlu amin di situ, tapi tidak sampai jatuh ke dalam perbuatan yang dosa. Dan mengucapkan amin, Pak, pada setelah doa itu salah satu sunnah juga. Apakah wajib ucapkan amin? Tidak. Kita diam saja pun, kita dengarkan doa, kita tidak ucapkan juga tidak mengapa. Namun sunnah ucapkan amin. Mengaminkan doa imam juga sunnah dengan beberapa dalil. Ya, di antaranya surat Yunus ayat 88 yang ketika Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, Firaun itu yang telah engkau berikan segala nikmat, engkau berikan harta, engkau berikan kekuasaan, dia telah membuat sesat di atas dunia. Maka hancurkanlah hartanya, kuncilah hatinya, kata Nabi Musa kepada Allah. Di ayat ke-89 Allah mengatakan kad ujibat da'watukuma, telah Allah kabulkan doa kalian berdua. Padahal tadi yang berdoa siapa? Musa. Tapi kok tiba-tiba berdua? Siapa satu lagi, Pak? Harun. Dalam tafsir At-Tabari, juga tafsir Al-Qurtubi disebutkan kenapa Allah mengatakan telah aku terima doa kalian berdua. Dia dikatakan oleh para ulama tafsir, itu maksudnya yang berdoa Musa, yang mengaminkan Harun. Makanya mengaminkan doa itu sunnah. Itu belum lagi hadis Nabi ketika Nabi naik tangga. Nabi naik tangga pertama lalu amin, naik tangga kedua amin, naik tangga ketiga amin. Itu juga gara-gara mengaminkan doa apa? Malaikat. Jadi mengaminkan doa termasuk perbuatan yang sunnah dan baik. Baik, kemudian pertanyaan ketiga. Cukup waktu tidak ini? Pertanyaan yang ketiga ini untuk hari ini, Bapak. Ketika kita sedang berzikir, tiba-tiba imamnya langsung berdoa. Apakah kita lanjut zikir atau mengaminkan doa imam? Ini pilihan saja, Pak. Ini hanya pilihan. Tapi kalau kita melihat urutan, doa itu sebenarnya letaknya setelah memuji-muji. Puji dulu Allah, puji Nabi, salawat, lalu kemudian minta. Kan? Jadi kalau begitu, kalau kita lihat urutan itu yang selayaknya zikir dulu, baru kemudian berdoa. Wajibkah kita langsung mengaminkan doa imam yang kita sedang zikir, terpaksa kita putuskan? Enggak wajib juga, Pak.
Kita boleh sambung zikir sendiri, nanti kita berdoa sendiri juga dibolehkan. Apalagi kalau seandainya kita sedang disibukkan dengan kalimat-kalimat yang memang butuh jumlah yang diminta oleh Nabi. Itu kan jumlah, itu kan model-model bilangan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang jumlah 33 itu kan tauqifi namanya itu. Nabi langsung yang ajarkan jumlahnya. Sempurnakan dulu jumlah itu. Tidak mengapa kalau nanti kita berdoa sendirian. Udah nawatnya? Dah cukup ya. Nanti masih ada waktu. 2 menit lagi. Nah, ini ada pertanyaan satu, Pak. Ya. Yang mau pindahkan helm silakan. Ya. Tapi enggak dipindahkan, biarlah sekali-sekali helmnya mandi, Pak. Ini pertanyaannya, apakah cadar itu wajib dipakai? Kalau wajib, kenapa baru sekarang? Kenapa zaman nek itu dulu enggak ada? Ya, mohon penjelasannya. Cadar baik. Masalah wajib khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ada ulama yang mengatakan wajib. Tapi secara umum jumhur ulama tidak mewajibkan cadar. Kalau cadar itu wajib, maka sungguh perempuan auratnya itu yang boleh nampak hanya mata dan kedua tapak tangannya. Tapi tidak ada hadis yang menyebutkan itu. Hadis-hadis yang sahih semua menyebutkan perempuan itu seluruh tubuhnya aurat. Illal wajha, kecuali wajah dan tapak tangannya. Tapak tangan ini zahir batin. Hadis sahih itu menunjukkan perempuan boleh nampak wajah. Sudah. Kalau cadar itu wajib, ya, maka waktu ihram tidak mungkin orang yang menutup wajah terkena dam. Malah kalau sudah niat ihram, perempuan tak boleh lagi tutup wajah. Terkena dam. Kalau cadar itu wajib, maka lebih wajib ketika kita umrah. Kenapa? Sedang berkumpulnya seluruh laki-laki dari berbagai dunia. Laki-laki yang makan kambing tiap hari, itu kan nafsunya Pak, lebih daripada kita yang makan bebek dan ayam tiap hari kan. Malah di sana enggak boleh pakai cadar. Tapi walaupun begitu, bercadar itu baik. Apalagi zaman fitnah, lebih baik bercadar. Jadi tidaklah sampai pada ukuran yang wajib. Demikian insyaAllah kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.